Lalu disumpah, supaya gini, demi Allah saya tidak mencuri. Padahal A, B, orang ini tidak mencuri, bersih. Terus disumpah supaya demi Allah, demi Rasulullah saya tidak mencuri. Jadi dengan pilih A atau pilih B? Jawabannya kok GC. Pilih A atau pilih B? A. Karena dia dari Rasulullah. Itu Ibnu Mas'ud pilih apa? Kenapa kamu pilih A? Perbandingannya kalau A, keselipnya di mana? B. Atas nama Rasulullah. Dorong. Ya, orang ini mencuri kan tadi? Yang kan tadi mencuri kan? Tapi disumpah supaya gimana? Tidak. Berarti apa? Bohong. Yang ini benar-benar nggak mencuri, tapi supaya demi Allah demi Rasulullah. Itu perbandingan antara bohong sama sirik kecil. Jangan tanya begini Pak, Ustaz, apa ini? Ini yang sering dipakai orang sekarang. Tetapi Ibnu Mas'ud itu hanya memberikan penjelasan menghubungkan antara dosanya, kekeliruannya orang bohong dengan kekeliruannya orang berbuat apa syirik kecil. Asyirkul asghar, yaitu sumpah dengan menggunakan nama selain Allah. Begini saja itu dibahas di dalam agama kita, ya. Maka tidak boleh orang kemudian bersumpah seenaknya, ya. Maka saya tadi menyebutkan Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau saya bersumpah dengan nama Allah, li'akhlifa billahi kalimat, kalau saya sumpah menggunakan nama Allah tapi bohong, ahabbu ilayya min an ukhlifa bi ghairihi shadiqan, itu lebih aku sukai daripada aku sumpah dengan menggunakan nama selain Allah tapi benar. Ya, jangan salah persepsi Pak. Ustaz berarti bohong boleh? Enggak. Ini Ibnu Mas'ud itu ingin membedakan antara kesalahannya orang bohong dengan kesalahannya orang sumpah menggunakan nama selain dari Allah. Nah inilah variasinya yang disebutkan di dalam sumpah itu seperti begitu, ya. Jadi saya seringkali menyebutkan ini satu poin saja mengenai sumpah ini kalau ditaati betul Pak, selesai semua persoalan. Carut-marut kayak begini nggak ada, ya. Nah begitu. Kemudian ada tambahan lagi, anna Rasulullah SAW hadis riwayat Ibnu Majah, sanadnya hadis ini dalam Hasan, la tahlifu bi itu, jangan bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyang, karena jahiliyah itu bolak-balik demi bapakku, demi ibuku, ya. Misalkan ada orang sakit diparani sama Nabi, ditanya, "Ala arfika bi ru'yatin ja'ani biha Jibril?" Saya memang tak ruqyah. Ruqyah itu ada dulu zaman dibahas ya. Bacaan. Saya bisa begini karena saya diajari Jibril. Ala arfika bi ru'yatin ja'ani biha Jibril. Saya diajari. Nah, orang itu sumpah saking senangnya karena ditawari Nabi, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku demi ibuku. Sumpah menggunakan nama nenek moyangnya. Nah itu jahiliyah. Kalau zaman Islam sudah tak boleh sumpah yang namanya Allah tadi. Tahqiqul amri atau tahqiquhu bi dzikri bismillahi ta'ala atau sifatin min sifati. Lalu Rasulullah membacakan doa kepada orang. Karena ruqyah itu maknanya doa. Tapi saya ambil sumpahnya orang itu tadi, bukan ruqyah. Lalu Nabi membacakan Bismillah arqika wallahu yashfika min kulli da'in fika wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dibacakan oleh Nabi. Nah itu kalau kita kalau ada orang sakit itu bisa qadari, bisa syar'i. Yang qadari itu pakai obat, pakai ini. Yang
Ini nggak usah bahas apa namanya arisan saya. Karena tidak mau nih, saya bisa sih kalau ini wis pirang dino atau dino. Jadi dokter ya, dokter jadi bingung. Kan mati ini lah. Hati-hati kalau pulau mati. Karena bahas, ya. Dan kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Nanti ada pamjat sendiri suudzon, ya. Kita gabung-gabung lah, kita judul ini. Insya Allah nanti kalau ini sudah khatam kita ganti, kita mulai lagi. Usul salata belum dibahas di sini. Ya. Yang sudah itu akhir koordinasi atau amal sunnah. Nanti kita ambil itu. Kitab itu menyimak sedikit. Hanya membahas 3 poin. Ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil Islami bil adillah. Orang itu wajib mengerti tentang Allah, wajib mengerti tentang Nabi, wajib mengerti tentang agama. Ini saja pertemuannya. Bil adillah dipakai dalil. Kenapa kok cuma 3? Orang hidup itu pertemuannya 3 ini. Nanti kalau mati ditanya malaikat ya 3 ini. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang ini. Tapi uraiannya panjang. Temanya cuma 3, tapi ada 65 judul. Ya. Salah satunya penjelasan mengenai Allah itu Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita terlantar. Ini salah satu keterangan tentang ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Ada lagi ya tentang Allah. Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadan fi ibadatihi la ma'ahu muharram wa la nabiyyun mursal. Allah itu tidak itu. Coba, Allah itu tidak itu. Kalau Allah itu disirikan baik dengan malaikat maupun dengan nabi. Jadi kitab itu isinya statement-statement, tema-tema, lalu jumlahnya, tema-tema jumlahnya. Nah, gitu. Jadi saya ulangi, ada Nabi dari Daud adalah itu. Janganlah kalian sumpah dengan menggunakan nama nenek moyang. Man khalaqa lahu billahi wa yasbih aw falyusabbih. Siapa yang sumpah dengan menggunakan nama Allah, hendaklah orang lain mempercayai sumpahnya itu. Jadi kalau ada seorang A, ya, mukmin, muwahhid, orang mukmin yang betul kultur masyarakat yang bertauhid, ya, tidak berani menggunakan nama Allah untuk sembarangan. Kalau ini sumpah demi Allah saya sumpah. Ya, kalau saya tidak tahu, tidak memindahkan, tidak menyuruh, tidak mengambil, seperti ilustrasi saya di awal tadi, maka hakim berkewajiban membebaskan dia. Kalau begitu, dia sudah sini masyarakat sudah ngerti semua tentang akidah yang betul, tidak berani menggunakan nama Allah saya hanya. Maka kata Rasulullah, kalau siapa yang sumpah menggunakan nama Allah adalah itu berkata benar, ya. Wa man khalifa lahu billahi falyaqul, ya. Siapa yang butuh sumpahnya orang itu, kalau orang yang tidak punya nama Allah, maka orang lain wajib ridho. Artinya kalau orang yang sudah sumpah dengan menggunakan nama Allah, sudah jelas-jelas dengan fasednya menyebut nama Allah dan masyarakatnya bertauhid, nah maka yang lain sudah harus diikut. Bukan dia Pak. Sekarang saya tanya terakhir, kalau ada orang sumpah menggunakan nama Allah, demi Allah saya tidak mencuri, tapi ada orang lain bilang, ini Pak bukti ini sama. Pertanyaan saya, yang dipakai sumpahnya apa buktinya? Terus sekarang ini bukan salah. Yang dipakai apa ya? Saya ambil bukti dulu, buktinya. Berarti mengabaikan sumpah. Kalau yang sumpah bilang gini, saya itu mas sumpah dengan nama Allah, masih nggak dipercaya. Terus nama siapa? Jawabannya paling suku dalam kapal corona. Kalau kita tahu yang dipakai apanya? Lisannya itu. Tapi kalau di masyarakat kita yang dipakai apanya? Bukti mengabaikan sumpah. Yang salah masyarakatnya apa konsep tauhidnya? Masyarakat.
masyarakatnya. Tapi kalau udah bertauhid semuanya bagus, enak. Macam tak boleh tak berani saya iman. Menggunakan amal atau itu iman. Ini mulai dari saya nggak bisa bicara sampai awal saya bicara A, B, C, D, Bapak Ibu mulai dari kecil 1 tahun 2 tahun. Begitu saya bisa bicara macam-macam, terang banyak saya pakai membohongi Allah. Padahal saya sadar itu tahu itu di situ. Ya, itu kalau begitu gimana keadaan masyarakat kita ini? Banyak orang sumpah, kalau sumpah sekinanya menggunakan nama Allah itu membohongi orang lain. Ya, inilah variasinya tauhid itu di situ. Ya, nanti ada lagi berkaitan dengan hari baik, hari tidak baik, bulan baik, bulan tidak baik, pada pembahasan juga itu. Tak cek dulu ya. Kalau menurut masyarakat itu bulan tidak baik bulan apa? Syuro. Ternyata di Jahiliyah juga ada Syawal. Bulan Syawal itu dianggap bulan tidak baik dalam kitab Al-Qur'an itu. Makanya oleh Rasulullah dihapus dari itu. Nanti pembahasannya dengan cara apa Rasulullah menghapus? Rasulullah menikah sama Aisyah di bulan Syawal. Karena tradisi jahiliyah enggak baik. Ya, itulah Nabi itu bukan hanya bicara saja, tapi termasuk langsung memberikan contoh, ya, bukan hanya wibawa tok, bukan hanya itu ya. Normally, yes, nanti beliau juga. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menjamin. Kita tutup dengan doa untuk majelis surah Allah. Dengan syukur Allah dan anda astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi